Selanjutnya untuk soal nomor 2, coba kita selesaikan. Ini ya, coba kita selesaikan. Nah, ini tidak bisa kita selesaikan dengan metode substitusi biasa, tidak bisa menggunakan metode substitusi trigonometri juga, integral parsial juga tidak bisa, integral parsial juga tidak bisa, maka bisa kita gunakan integral fungsi rasional. Langkah pertama, kita ubah dulu bentuknya ini. Kita tentukan faktornya untuk penyebut. Jadi untuk yang ini faktornya adalah x pangkat 2 kali x min 2. Ini ya. Kemudian yang atas tetap x plus 2. Oke, bentuk ini, bentuk dekomposisinya adalah, karena ini x pangkat 2, maka dekomposisinya bisa kita tulis seperti ini, x tambah x kuadrat, kemudian ditambah x min 2. Nah, bagaimana dengan pembilangnya? Kita tulis seperti ini, A, B, C. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau untuk ada yang pangkat 2 seperti ini, maka bisa kita tulis 2 begini. Ini adalah untuk yang faktornya x pangkat 2, dan yang ini untuk yang x dikurangi 2. Oke, kalau sudah seperti ini, untuk menentukan nilai A, B, C nya, cara satu sama seperti tadi, kita samakan penyebutnya. Oke, kita samakan penyebutnya. Oke, untuk bagian pembilangnya bentuknya seperti ini. Jadi untuk yang bagian ini hasilnya yaitu A kali x kali x min 2. Oke, untuk yang B, maka hasilnya yaitu seperti ini jadinya. Kemudian untuk yang satunya, yang C, oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita perhatikan bagian pembilangnya saja. Jadi x plus 2 itu sama dengan, bisa langsung kita ubah ya. Jadi untuk yang ini adalah A plus C x kuadrat, kemudian ditambah negatif 2A ya, min 2A, plus B X, kemudian ditambah min 2B. Oke, nah baru kita tinggal samakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini A plus C itu tidak bersesuaian apapun di sisi kiri, di ruas kiri, maka ini sama dengan 0. Kemudian untuk yang min 2A plus B, ini sama dengan koefisien dari x ini yaitu 1. Kemudian untuk yang min 2B, ini bersesuaian dengan konstanta di sini yaitu 2. Dari sini bisa kita peroleh nilai B-nya yaitu sama dengan min 1. Kemudian kita B sama dengan min 1, kita substitusikan ke sini, maka kita peroleh A-nya yaitu sama dengan min 1. Kemudian kalau A-nya min 1, berarti C di sini nilainya sama dengan, oke, sudah kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi ini bisa kita tentukan nilainya. Berarti A di sini adalah min 1, B-nya adalah min 1, kemudian C-nya yaitu 1. Oke, baru dari sini bisa langsung kita integralkan. Nah, ini cara satu untuk menentukan dekomposisinya. Kemudian coba saya tunjukkan untuk cara 2. Nah, untuk integran yang berbentuk seperti ini, jadi penyebutnya ada perkalian dari x pangkat 2 dikali x min 2 ya. Jadi untuk menentukan nilainya, kita bisa berangkat dari yang B dulu, dari yang pangkatnya tertinggi sesuai dengan ini ya. Jadi nilai B ini kita peroleh dengan cara fx nya yaitu x plus 2
dibagi dengan selain x kuadrat. Selain x kuadrat di sini yaitu x min 2. X min 2. Kemudian nilai x yang dimasukkan itu adalah nilai x dari sini. Jadi ini x pangkat 2 kan artinya x dikurangi 0. Maka di sini bisa kita tulis 0. Sehingga tinggal 2 per min 2 sama dengan min 1. Oke, nilai B sudah kita tentukan. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai A yang dia pangkatnya 1 lebih kecil dari yang B. Jadi nilai A kita dapatkan dari turunan pertamanya. Dari apa? Dari yang ini. Oke, kemudian untuk nilai X-nya bagaimana? Nilai X-nya kita peroleh dari sama seperti ini. X sama dengan 0. Karena ini masih menentukan nilai A dari sini. Oke, maka kita dapatkan hasil turunannya yaitu untuk bagian pembilangnya berarti yang ini tinggal x min 2 min x plus 2 per x min 2 kuadrat. Ini ya. Kemudian nilai x nya yaitu sama dengan 0, maka hasilnya ini sama dengan min 2 dikurangi 2 jadi min 4 ya. Kemudian min 2 kuadrat jadinya 4, kita peroleh hasilnya min 1. Kemudian yang C ini kita dapatkan hasilnya dari x plus 2, jadi dari ini, dari fx nya per selain x min 2. Kenapa? Karena x min 2 ini kan bersesuaian dengan C, berarti selain x min 2 apa? X kuadrat. Kemudian nilai x nya yang kita substitusikan yaitu dari sini, berarti sama dengan 2. Oke, berarti kita peroleh hasilnya yaitu 4 per 4 sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilainya sama ya, B-1, A-1, C-nya 1. B-1, A-1, C-nya 1. Oke, berarti bisa langsung kita tentukan hasil integralnya. Bisa kita tentukan hasil integralnya yaitu sama dengan yang ini, kita ganti nilainya dengan ini, dimana A nya sama dengan min 1, B nya sama dengan min 1, C nya sama dengan 1. Maka hasilnya bisa langsung ya, jadi ini adalah min ln X, kemudian yang ini berarti dikurangi 1 per X, 1 per X ini ya, tandanya berubah jadi positif. Kemudian yang ini jadi ln X min 2, jangan lupa plus C. Oke, ini adalah hasil akhirnya untuk contoh yang nomor 2. Selanjutnya contoh untuk yang nomor 3. Oke, karena ini tidak bisa diselesaikan dengan metode yang lain, metode substitusi biasa atau langsung diintegralkan ataupun integral fungsi trigonometri, jadi kita dekomposisikan dulu, kita selesaikan menggunakan konsep integral fungsi rasional. Oke, berarti untuk yang ini bisa kita tulis x plus 1 pangkat 3, kemudian lanjut x plus 1 pangkat 2, x plus 1 pangkat 1. Kemudian bagian bilangnya ini karena yang di dalam pangkat 1, maka di sini cukup A, B, C seperti ini. Nah, untuk menentukan nilai A, B, C nya saya tunjukkan dua cara seperti tadi. Jadi cara yang pertama kita samakan penyebutnya.
Kemudian kita perhatikan saja bagian pembilangnya, maka kita peroleh hasilnya seperti ini. Oke, kalau bentuknya sudah seperti ini, maka kita dapatkan nilainya A plus B plus C itu sama dengan 0, karena bagian ruas kiri tidak ada yang bernilai konstan. Oke, kemudian untuk yang B plus 2C ini juga sama dengan 0, karena tidak ada yang koefisien dari X di sini, artinya koefisiennya sama dengan 0. Kemudian untuk yang C itu bersesuaian dengan koefisien dari ini, yaitu sama dengan 1. Nah, dari sini bisa kita dapatkan nilai yang lain. Oke, nilai B-nya bisa kita dapatkan yaitu min 2. Ya, kalau C-nya sama dengan 1, maka B-nya sama dengan min 2. Begitupun untuk nilai A-nya, berarti kita dapatkan nilainya sama dengan 1. Oke, nilai ABC-nya sudah kita dapatkan, maka bisa langsung kita integralkan untuk yang ini. Oke, selanjutnya coba kita gunakan cara yang kedua. Oke, untuk menentukan nilai ABC-nya, kita berangkat dari yang pangkatnya paling tinggi. Jadi, kita tentukan dulu yang A. Oke, kita tulis dulu ya. A diperoleh dari fx-nya dibagi dengan, nah karena di sini faktornya tidak ada selain ini, maka bisa langsung ini 1, kemudian nilai x-nya kita isi dengan yang menyebabkan ini 0, berarti min 1. Oke, saat min 1 kita masukkan, maka kita dapatkan A sama dengan 1. Kemudian untuk yang B kita peroleh dengan cara 1 per, karena B ini posisinya ada di kedua, untuk pangkat 2 ini, maka kita tulis di sini 2 kurangi 1 faktorial, kemudian dikali dengan turunan pertama dari ini, yaitu x kuadrat. Kita tentukan dulu hasilnya 1 per 1 faktorial. Kemudian turunan pertamanya dari ini adalah 2x. Maka kita punya 2x. Nah, baru di sini untuk nilai x-nya kita substitusi pembuat 0 dari penyebut ini. Oke, dari sini sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 2. Kemudian yang C. Berarti 1 per, dia posisinya ada di bagian ketiga atau pangkat yang paling kecil di sini, yang terakhir. Berarti kita tulis di sini 3 kurangi 1 faktorial, kemudian turunan kedua dari x kuadrat. Hasilnya yaitu 1 per 2 faktorial kali 2. Ya, turunan kedua dari x kuadrat adalah 2 itu sendiri. Kita punya 2 faktorial itu adalah 2. Kalau dikali dengan 2 artinya sama dengan 1. Jadi untuk nilai x pembuat 0 ini nilainya tetap 1 karena dia bernilai konstan. Oke, jadi kita sudah dapatkan nilai A nya sama dengan 1, B nya min 2, C nya sama dengan 1. Sama ya, seperti ini. 1 min 2 1, 1 min 2 1. Oke. Bisa langsung kita selesaikan integral ini sama dengan, nah ini untuk nilai integralnya, integrannya kita ganti dengan ini, dimana nilai A nya adalah 1, B nya adalah min 2, dan C nya adalah, kalau kita integralkan masing-masing, integral dari 1 per x plus 1 pangkat 3 dx. Nah, bisa kita langsung aja dx nya kita ubah menjadi x plus 1. Jangan lupa dibagi dengan hasil turunan dari x plus 1 yaitu 1. Kemudian yang ini min 2 ya, min 2, dan yang ini pangkatnya 2. Kemudian yang terakhir integral dari 1 per x plus 1 dx plus 1.
Oke, turunan dari X plus 1 sama dengan 1 ya, tidak perlu saya tulis lagi karena maksudnya sama. Oke, integral dari 1/, anggaplah ini U, ini juga U, berarti 1 per U pangkat 3 atau U pangkat min 3, hasil integralnya adalah min setengah, yang ini X plus 1 pangkat 2 gini ya. Kemudian yang ini berarti kita tulis dulu min 2 nya kali min 1 per X plus 1. Kemudian untuk yang ini karena 1/U berarti ln U ya, atau U nya adalah X plus 1 plus C. Oke, kalau kita sederhanakan bentuknya berarti yang ini itu adalah, oke, hasilnya adalah ini. Kemudian contoh soal yang terakhir. Nah, karena integrannya berbentuk 12 per X pangkat 3 min 3X, maka kita dekomposisikan dulu. Oke, ini kita ubah bentuknya menjadi X kali X kuadrat kurangi 3, yang ini tetap 12. Nah, ini berarti faktornya ada X dan X kuadrat dikurangi 3. Nah, untuk yang ini pembilangnya kita bisa akan A. Nah, untuk yang penyebutnya yang berbentuk polinomial derajat 2, maka pembilangnya berupa polinomial derajat 1 seperti ini. Jadi X-nya pangkat tertingginya adalah 1. Oke. Untuk menentukan A, B, C-nya seperti biasa, cara pertama kita gunakan cara penyamaan penyebut. Jadi bentuk ini sama dengan ini A kali X kuadrat kurangi 3, yang ini BX plus C kali X. Oke, kita perhatikan pembilangnya saja. Di 12 sama dengan A X kuadrat yang sebelah sini menjadi A plus B X kuadrat, kemudian ditambah CX, kemudian ditambah, kemudian dikurangi 3A. Nah, dari bentuk ini kita lihat bentuk penyesuaiannya untuk A plus B itu di ruas kiri tidak ada, jadi artinya sama dengan 0. Karena kalau di sini tidak ada, berarti koefisien dari X kuadratnya adalah 0. Kemudian untuk C itu juga 0. Nah, untuk yang min 3A ini berupa konstanta sehingga bersesuaian dengan 12. Nah, dari sini kita peroleh A-nya itu sama dengan negatif 4. Kalau A-nya negatif 4, maka kita peroleh B-nya itu sama dengan 4. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, berarti bisa langsung kita selesaikan integralnya. Jadi integral dari ini yaitu kita ganti dulu ini untuk nilai A nya sama dengan negatif 4, untuk yang B nya sama dengan 4 dan C nya sama dengan 0.
maka di sini kita peroleh integral dari, pada di sini kita peroleh min 4 per x dx ditambah integral dari 4x x kuadrat dikurangi 3 dx sama dengan min 4 ln x ya. Jadi untuk yang ini min 4 ln x, kemudian ditambah, nah untuk yang ini coba kita lihat dulu, 4-nya kita keluarkan, yang ini x kuadrat kurangi 3, yang ini d nya kita ganti dengan x kuadrat dikurangi 3, kemudian jangan lupa kita bagi dengan hasil turunan x kuadrat dikurangi 3 yaitu 2x. Oke, berarti di sini kita peroleh min 4 ln x ditambah, nah ini bisa langsung kita coret ya, x sama x kita coret, 4 sama 2 berarti tinggal 2, kemudian karena ini sama-sama x kuadrat dikurangi 3 berarti 2 ln x kuadrat dikurangi 3 plus. Oke, ini adalah hasil akhirnya dari contoh yang keempat. Baik, demikian untuk penjelasan integral fungsi rasional. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.